Hai guys, ini seperti biasa untuk daily tarotnya. Untuk semua zodiak, kalian bisa lihat untuk zodiak yang ingin kalian lihat. Kalau kalian tidak resonate dengan situasi yang kemarin, kalian bisa cek di video yang ini. Oke, kita akan lihat untuk situasi overall untuk semua zodiak yang mungkin bisa berkaitan dengan kalian. Dilihat di sini sebenarnya akan ada suatu komunikasi yang akan kalian hadapi atau kalian akan berkomunikasi dengan seseorang. Satu, ada kemungkinan dia tuh menyimpan mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia katakan, atau vice versa. Ini juga bisa dikaitkan dengan kamu menyimpan sesuatu hal yang ingin kamu luapkan terkait dengan orang tersebut, atau mungkin akan ada suatu komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak yang mungkin salah satunya cuma bisa say hi, tetapi mungkin salah satu dari kalian sebenarnya menyimpan unek-unek. Tapi siapapun energi yang akan hadir dalam situasi kalian, ada kemungkinan seseorang di sini sebenarnya ada ingin mengubah suatu dinamika dalam suatu hubungan, atau mungkin kita lihat mungkin apapun suatu komunikasi yang akan hadir dalam kehidupan kalian. Ibaratnya seseorang berusaha untuk menjadi sesuatu hal atau menjadi orang yang lebih baik, atau ini juga bisa dirasakan oleh kamu ketika dia berkomunikasi. Mungkin ada sesuatu perubahan yang ingin kamu ciptakan terkait dengan suatu dinamika kamu dengan orang tersebut. Dengan that card, dengan I'm becoming better person, ini juga bisa dikaitkan bahwa seseorang berusaha untuk lebih mature, lebih dewasa dalam berkata-kata, dalam berkomunikasi. Tapi ini juga bisa dikaitkan seseorang mungkin ingin merubah sesuatu hal untuk suatu connection atau suatu komunikasi yang lebih baik. Kalau dilihat di sini sebenarnya situasinya mungkin ada sesuatu hal di mana seseorang menyalahkan kamu, tapi sebenarnya dia juga punya kekurangan dan punya permasalahan yang sebenarnya dia juga harus bisa melevel up sesuatu hal. Ibaratnya gitu ya, mungkin kalau kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia banyak menyalahkan kamu, tapi sebenarnya dia juga ada suatu kekurangan. Nah, tapi sebenarnya kalau lihat di sini untuk zodiak kalian ini mungkin seseorang yang dia siap untuk membuat suatu gerakan atau siap dalam melakukan atau berinisiatif dalam melakukan suatu step awal dalam sesuatu lah, ibaratnya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang kalian bisa ekspektasikan dari sesuatu hal, ada suatu energi, suatu perubahan dari seseorang. Mungkin awalnya dia hanya untuk menghubungi kalian, tetapi mungkin ada sesuatu hal aja yang ingin dia rubah gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Capricorn, energi who's coming toward you. Di sini sebenarnya kalau dilihat untuk zodiak Capricorn, apa sih yang mereka rasakan terhadap kamu? Tapi kalau dilihat di sini, we need to let each other go. Jadi mungkin ada suatu keadaan atau situasi, atau mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang seseorang merasa bahwa kita harus bisa mungkin satu memasrahkan dalam suatu hubungan. Ini tuh lebih cocok apabila mungkin Capricorn baru saja mengakhiri suatu hubungan dengan seseorang. Mungkin pada akhirnya pasangan kamu atau orang yang berhadapan dengan kamu memahami bahwa memang kita tidak diciptakan bersama. Ibaratnya mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang akhirnya memasrahkan kamu dengan orang lain, atau memasrahkan kamu untuk tidak lagi berhubungan atau tidak berkomunikasi gitu ya. Ini ibaratnya seseorang memahami bahwa suatu connection tidak bisa dijalani lagi gitulah. Nah, sebenarnya kalau dilihat dengan energi who's coming towards you, atau dilihat di sini dengan service, dengan Air of Cups, dengan Judgment, mungkin untuk di besok terlihat bahwa mungkin Capricorn kamu akan mungkin aku melihat satu, ada kemungkinan seseorang meninggalkan atau kamu meninggalkan seseorang, suatu hubungan, meninggalkan sesuatu hal yang mungkin kamu merasa ini adalah saatnya kamu untuk moving on, atau mungkin ada suatu keadaan dan situasi di mana kamu harus meninggalkan sesuatu hal yang mungkin memang kamu sudah menginvest secara emotionally dalam suatu hal, tapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu meninggalkan situasi tersebut ke sesuatu hal yang lebih baik. Kalau misalnya kamu merasa tidak diapresiasi, mungkin ada sesuatu hal di mana kamu akan pindah ke sesuatu tempat di mana kamu akan merasa diapresiasi. Ini juga bisa dikaitkan dengan apabila mungkin Capricorn kamu ada suatu keputusan untuk meninggalkan suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Mungkin entah kamu mendapat suatu gaji yang lebih baik atau apresiasi yang lebih baik gitu ya. Ini soalnya dilihat dengan service, mungkin ini terkait dengan pekerjaan, bahwa seseorang meninggalkan suatu pekerjaan ke pekerjaan yang baru, atau mungkin
mungkin meninggalkan suatu hubungan di mana kamu memahami dan menyadari bahwa mungkin ada sesuatu hal yang kamu memasrahkan untuk menuju sesuatu hal yang lebih baik gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Oke, untuk zodiak Taurus sebenarnya seseorang di sini Oke, terlihat dengan zodiak Taurus di sini sebenarnya apa sih yang mereka ingin katakan terhadap kamu? Ya, ini mungkin terlihat dengan I'm so attracted to you. Jadi mungkin ada seseorang yang mungkin satu, dia tuh sangat tertarik banget sama kamu, ada suatu keinginan untuk melevel up dalam suatu hubungan. Mungkin ini kalau misalnya untuk zodiak Taurus yang belum berpasangan atau belum punya partner, belum punya pacaran, mungkin ada seseorang yang di daerah kamu atau di lingkungan kamu menyukai kamu dan melihat kamu dari kejauhan gitu ya. Mungkin dia merasa kamu tuh adalah orang yang sangat menarik cowok atau ceweknya gitu ya. Tapi dilihat di sini dengan energi who's coming towards you, mungkin satu ada kemungkinan seseorang akan reaching out untuk ke zodiak Taurus karena dia melihat mungkin kamu independen, kamu orang yang fokus terhadap sesuatu hal, atau mungkin dia merasa kamu tuh ibaratnya orang yang lebih baik. Kalau Nine of Pentacle bisa juga dikaitkan dengan orang yang ibaratnya dia independen, orang yang mungkin fokus terhadap sesuatu hal, mungkin ada sesuatu ketertarikan yang dia melihat dari mungkin dari aktivitas kamu atau dari pekerjaan kamu. Jadi kalau dilihat untuk zodiak Taurus, jadi kamu bisa berekspektasi akan ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Mungkin akan dibutuhkan traveling untuk bertemu dengan kamu, atau ada kemungkinan seseorang akan menjadi suatu versi yang lebih baik karena dia merasa mungkin dia confident dalam suatu hubungan karena dia menarik atau kamu menarik yang akhirnya dia coming towards you. Tapi mungkin dilihat hati-hati dengan zodiak Taurus, mungkin ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu, tapi satu, ada kemungkinan kamu tidak terlalu tertarik dengan orang ini, yang akhirnya kadang-kadang kamu mengignore intention orang ini gitu ya. Itu yang aku lihat. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Virgo. Virgo ini mungkin juga terkait dengan suatu pekerjaan. Kalau dilihat untuk zodiak Virgo, mungkin apa yang mereka ingin katakan terhadap Virgo di sini, I'm starting to understand our connection. Jadi seseorang di sini memahami bahwa terkait dengan arti dari hubungan kamu dengan orang tersebut. Aku nggak tahu, tapi mungkin ada seseorang yang kamu hadapi, mungkin dia memahami terkait dengan suatu hubungan. Tapi kalau dilihat dengan kartu ini Virgo, dengan Two of Swords, dengan Eight of Pentacle, dengan Service, aku melihat sebenarnya seseorang berusaha mempelajari kamu dari kejauhan, atau mungkin ini adalah kamu berusaha memata-matai seseorang, berusaha untuk mempelajari sesuatu hal. Mungkin malah seseorang mempertanyakan terkait dengan hubungan gitu ya. Mungkin kamu mempertanyakan kejelasan hubungan kamu terkait dengan seseorang, ada sesuatu hal yang kamu gak ketahui terkait dengan energi orang tersebut. Soldier ini bisa dikaitkan mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia kerja long distance relationship sama kamu, atau mungkin dia kerja sering dinas keluar kota, sering traveling karena pekerjaan, yang mungkin membuat energinya dia tidak stabil gitu ya. Nah, mungkin dengan Eight of Pentacle, dengan Two of Swords, mungkin ada seseorang yang akan menghubungi kamu atau berkomunikasi sama kamu, tapi mungkin karena dinamika sesuatu hal yang akhirnya kamu mengerti bahwa connection terkait dengan hubungan kamu dengan orang tersebut. Hati-hati dengan mengignore sesuatu intention dari seseorang, atau mengignore seseorang yang ketika dia menghubungi kamu, mungkin dia menjadi orang yang lebih baik. Tapi sebenarnya kalau dilihat dengan kartu ini, kayaknya Virgo mulai meragukan intention orang tersebut karena orang tersebut tidak memberikan sesuatu hal yang stabil. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh seseorang terhadap kamu? Katanya you are the best thing in my life. Jadi terkait dengan siapapun orang yang berhadapan dengan kamu, atau kamu memang sudah punya pasangan, katanya kamu adalah orang yang terbaik yang terjadi dalam hidupnya. Oke, mantap. Tapi sebenarnya hati-hati dengan zodiak, hati-hati dengan situasi yang akan kamu hadapi besok. Sepertinya dengan Thief gitu ya, Thief dengan Page of Wands, dengan The Moon card, aku melihat akan ada suatu komunikasi yang akan terjalin antara kamu dengan seseorang. Tapi dengan komunikasi ini, karena hati-hati dengan intention yang dilakukan. Karena Thief dengan Page of Wands, dengan The Moon card, ada sesuatu hal yang kamu gak tahu maksud dan tujuan dia berkomunikasi sama kamu. Karena dengan Page of Wands, dengan The Moon card, mungkin seseorang berkomunikasi kamu atau mencoba men-attract kamu, berusaha untuk berkomunikasi sama kamu. Tapi sebenarnya ada sesuatu intention
yang kurang baik dari energi orang ini gitu ya. Mungkin dia punya maksud lain, mungkin ada sesuatu hal yang tiba-tiba dia berkomunikasi, tapi mungkin ada sesuatu hal yang dia lakukan yang kamu nggak ketahui, atau mungkin tiba-tiba seseorang berkomunikasi dengan Aquarius, tapi sebenarnya apa yang dia rasakan sama kamu, katanya kamu adalah yang terbaik terjadi dalam hidupnya, itulah ya. Nah, kalau lihat dengan energi who's coming towards you, the moon card dengan page of wands, kamu bisa berekspektasi ada seseorang yang tiba-tiba menghubungi kamu secara tiba-tiba, atau mungkin seseorang ini berusaha untuk kayak test the water gitu loh, mencoba berkomunikasi tapi abis itu menghilang, mungkin seperti itu. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Libra. Libra kalau dilihat di sini apa yang mereka rasakan terhadap kamu Libra. I knew exactly what I was doing. Jadi mungkin seseorang di sini memahami terkait dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu gitu ya. Kalau memang dia baru saja melakukan suatu kesalahan atau tidak ada komunikasi, ada sesuatu hal yang mungkin kalian bicarakan, sebenarnya apapun kesalahan yang dia perbuat atau apapun perkataan yang dia perbuat, dia sebenarnya tahu maksud dan tujuan apa yang dia lakukan atau dia perbuat, katanya gitu. Tapi kalau dilihat dengan energi who's coming towards you dan outcome di besok, terlihat ada suatu berita yang menyenangkan untuk zodiak Libra. Oke, karena joyfulness, the sun card dengan the lovers, satu, akan ada suatu pertemuan yang bikin kamu happy, ada suatu berita yang bikin kamu senang, ada sesuatu hal yang mencerahkan suatu keadaan dan situasi, atau ini bisa juga berasal dari suatu berita yang kamu dengar dari pasangan kamu. Karena dilihat dengan the joyfulness, the sun card dengan the moon card, ada sesuatu hal yang kamu feeling connected dengan seseorang, dan akhirnya mungkin akan ada suatu pertemuan, atau simpelnya akan ada suatu komunikasi atau informasi yang kamu terima dari seseorang yang bikin kamu happy. Oke. Oke, kita akan lihat untuk zodiak siapa ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, ada seseorang sebenarnya ingin menghubungi kamu, tapi dia takut untuk mengkontak kamu. Jadi mungkin kamu tahu siapa orang yang berhubungan dengan kamu, yang sebenarnya dia pengen banget untuk berkomunikasi sama kamu, tapi dia takut untuk melakukan suatu komunikasi atau takut untuk berinisiatif berkomunikasi sama kamu. Oke, karena dilihat di sini, kalau aku nggak tahu ya apakah ini akan berhubungan dengan kalian. Kalau dilihat mungkin ada seseorang yang ingin menghubungi kamu, tapi dia paham dan mengetahui bahwa kamu telah menghilang dari hidupnya, satu. Atau yang kedua, mungkin pada waktu dia pernah menghubungi kamu agak sedikit jual mahal, karena dilihat dengan the strength card gitu ya. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Virgo atau zodiak Virgo atau zodiak Leo atau siapapun. Tapi dilihat mungkin di sini ada seseorang yang ingin berhubungan kamu, ada seseorang yang ingin berhubungan dengan kamu, berkomunikasi sama kamu, tapi ada rasa takut atau rasa keraguan yang sangat besar terkait dengan memulai duluan atau berinisiatif duluan. Karena di sini dengan kartu ini bisa juga kayak penolakan, resisten, atau dia juga takut ditolak sama kamu, atau mungkin dia pernah melakukan sesuatu hal berkomunikasi sama kamu, tapi kamu mungkin cuekin dia, ghosting dia, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Cancer apa yang kalian akan lalui besok gitu ya. Oke, untuk zodiak Cancer, apa yang mereka rasakan terhadap kamu? I remember every details of that day. Apa yang kamu perbuat terkait dengan orang tersebut gitu ya, karena ada seseorang yang masih mengingat sesuatu hal, detailsnya, tempatnya, waktunya, atau rasa apa yang dia rasakan, apa yang telah kamu perbuat terkait dengan orang tersebut. Jadi hati-hati dalam membuat luka gitu ya. Mungkin ini yang dirasakan oleh kamu atau orang yang berhadapan dengan kamu. Kalau kamu telah membuat atau menyakiti seseorang, ada kemungkinan seseorang tuh inget segala sesuatu hal yang terjadi pada hari itu atau pada malam itu, pada siang itu gitu ya. Nah, kita lihat untuk zodiak Cancer sebenarnya ada sesuatu hal yang sedang kamu worry atau kamu khawatirkan, ada sesuatu hal yang bikin kamu sedih, ada sesuatu hal mungkin kamu berekspektasi menunggu suatu kabar dari kejauhan untuk supaya kamu bisa moving forward, atau ada suatu hal yang mengingatkan kamu terkait dengan sesuatu gitu ya. Karena di sini dengan King of Wands mungkin
kamu bisa berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius. Mungkin Aries, Leo, Sagittarius menunggu suatu kabar dari kamu gitu ya. Ada sesuatu hal yang bikin dia teringat-ingat terkait dengan suatu keadaan dan situasi, mungkin WhatsApp, mungkin pertikaian atau suatu kejadian gitu ya. Tapi kalau ini apabila Cancer ini berkaitan dengan kamu, mungkin ada sesuatu komunikasi dari jarak jauh atau informasi dari jarak jauh, kamu menunggu suatu kabar dari kejauhan terkait dengan mungkin kamu ingin moving forward, mungkin kamu ada sesuatu hal yang kamu tunggu untuk bisa melakukan kesuksesan atau apapun itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan ada sesuatu hal yang kamu sedihkan karena ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Scorpio. Scorpio, kita lihat apa yang mereka rasakan terhadap kamu. I look for you everywhere. Jadi sebenarnya ada seseorang yang sedang kangen sama kamu, Scorpio. Karena dilihat di sini I look for you everywhere. Ini mungkin satu, kalau kamu tidak berkomunikasi dengan seseorang, kamu baru aja putus dengan seseorang, ada kemungkinan seseorang tuh masih rindu dan mencari kamu di mana aja. Terbayang-bayang terkait dengan Scorpio. Intinya ada seseorang yang kangen sama kamu dan dia mencari kamu, atau mungkin kalian putus komunikasi, atau mungkin kalian ngeblok yang akhirnya dia nggak tahu gimana cara untuk berkomunikasi sama kamu. Oke. Nah, kalau terkait dengan si orang ini, mungkin seseorang ini ada sedikit pikiran aja gitu ya, ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Sayangnya orang yang mungkin kangen sama kamu atau rindu sama kamu nggak tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa, satu, untuk reconnect sama kamu lagi, untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Ada sesuatu hal yang ada berkutat dalam pikirannya untuk membalikan suatu keadaan dan situasi, tapi somehow dia tidak melakukan apapun. Tapi mungkin ini juga bisa dikaitkan kalau kamu berhubungan dengan seseorang, ada seseorang yang kangen sama kamu, mungkin juga kamu juga rindu sama orang tersebut tapi kamu tidak melakukan apapun. Dan mungkin ketika kalian tidak berhubungan, kamu tuh nggak tahu apa yang harus kamu lakukan dan akhirnya kamu diemin aja, merasa atau kayak ngasih pasrah aja, ya udahlah kalau memang pada waktunya kita akan bertemu atau kita akan bersatu, kita akan kembali bersama. Karena dilihat dengan energi who's coming toward you, dengan four of swords, dengan kartu ini ibaratnya ada seseorang yang mungkin satu agak lost balance, mungkin dia tidak responsif, mungkin ada sesuatu hal yang dipikirinnya, ada sesuatu hal yang mengganggu pikirannya tapi dia juga tidak melakukan apapun. Atau ini juga dikaitkan dengan ya udah dia tiba-tiba nggak melakukan apapun tapi ada dalam pikirannya. Karena dilihat dengan kartu four of swords dengan Toad, ini adalah kartu dimana menandakan seseorang lagi memikirkan sesuatu hal. Oke. Kita akan ke zodiak Pisces. Oke, Pisces, apa yang mereka rasakan terhadap kamu Pisces di sini dilihat dengan my life is not as together as it seems. Jadi mungkin ini bisa berhubungan dengan seseorang, mungkin partner atau pasangan atau siapapun yang berhadapan dengan kamu, bahwa mungkin seseorang di sini sedang hidupnya tuh lagi nggak baik-baik aja. Mungkin ada sesuatu hal yang sedang dia hadapi, ada sesuatu hal yang sedang dia alami yang mungkin kamu tidak tahu gitu ya. Karena dilihat dengan my life is not as together as seems, mungkin ada seseorang yang mungkin entah membutuhkan bantuan kamu atau vice versa. Mungkin seseorang sedang lagi nggak baik-baik aja, mungkin itu ya, mungkin kamu tahu itu siapa. Oke, kita lihat dengan energi who's coming towards you untuk zodiak Pisces. Di sini ada Lord. Lord ini mungkin kalau misalnya kamu adalah seorang perempuan, kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia seorang pemimpin, orang yang mungkin ada perbedaan umur antara kamu dengan orang tersebut, atau mungkin ini adalah berhubungan dengan seseorang yang kalian kagumi, orang yang bekerja atasan kalian, bos kalian dan segala macam. Tapi kalau misalnya adalah kamu seorang laki-laki, kamu juga mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin kamu juga punya bos, atau punya orang yang lebih tua, mungkin itu adalah ayah kamu atau mungkin ini adalah kamu gitulah ya. Nah, kalau lihat dengan energi who's coming toward you, kalau aku melihat akan ada suatu tawaran yang akan hadir dalam dalam hidup kamu. Mungkin ini terkait dengan suatu pekerjaan, seseorang yang mungkin lebih tua menawarkan sesuatu hal. Nah, apapun tawaran atau peluang yang akan ditawarkan kepada kamu, itu akan membuat kamu menjadi punya dua pilihan terkait dengan tawaran yang akan dia katakan sama kamu. Oke. Dengan Two of Wands, dengan Knight of Pentacle, hati-hati dengan suatu tawaran yang akhirnya membuat kamu mempunyai dua pilihan. Mana yang harus gua ambil, mana harus jalur yang gua tempuh. Karena ini memastikan terkait dengan suatu resiko atau
hal yang kamu harus ambil lah ibaratnya gitu. Karena dengan Knight of Pentacle, dengan the Lord card ini bisa juga dikaitkan ada suatu entah project baru atau pekerjaan baru, suatu peluang baru, bisnis, sesuatu hal yang dia tawarkan. Nah dengan Two of Wands, apapun suatu peluang yang akan ditawarkan oleh kamu, itu membuat kamu mempunyai dua pilihan. Mana yang harus kamu pilih, karena ada dua sesuatu hal yang harus kamu pilih, ke kiri atau ke kanan. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries. Aries ini terkait dengan, coba kita akan lihat dulu apa yang mereka rasakan terhadap kamu. I feel you even though we are apart. Ini terkait dengan seseorang yang satu mungkin baru aja kamu putus sama dia, kamu punya jarak antara kamu dengan orang tersebut. Karena dilihat apa yang mereka rasakan terhadap kamu Aries, dia merasa katanya I feel you even though we are apart. Jadi maksudnya ini dikaitkan walaupun kita berpisah, aku masih tetap ngerasain kamu, atau walaupun kita berpisah aku masih kangen sama kamu. Pokoknya ada sesuatu hal yang mengingatkan atau mengembalikan sesuatu hal terkait dengan kamu. Walaupun kita mungkin berpisah, tapi masih ada suatu chemistry yang dia rasakan gitu ya. Mungkin kamu tahu siapa orang yang berhadapan dengan kamu. Oke. Untuk zodiak Aries, hati-hati dengan situasi yang mungkin berkaitan dengan ibu kamu, nenek kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang sedang dia katakan terkait dengan suatu kestabilan keluarga. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu khawatirkan terkait dengan ibu kamu, nenek kamu, atau suatu anggota keluarga kamu gitu ya. Dengan Nine of Swords, dengan High Priestess, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aries, dengan zodiak Pisces. Tapi ada suatu kekhawatiran yang disebabkan oleh entah, jadi gini, mungkin kalau untuk Aries ada sesuatu hal yang kamu khawatirkan ketika ibu kamu berkata sesuatu hal atau mendengar suatu berita terkait dengan ibu kamu. Itu yang membuat kamu jadi gak bisa tidur, kepikiran terkait dengan sesuatu, entah informasi yang dikatakan oleh ibu kamu. Tapi apabila memang ada suatu jarak yang terjadi antara kamu dengan seseorang, mungkin ini adalah ibu kamu yang bikin kamu khawatir gitu ya, atau vice versa. Dengan Nine of Swords, dengan kartu ini mungkin juga kalau kamu punya LDR dengan seseorang, kamu punya perasaan negatif atau ada sesuatu kekhawatiran yang diciptakan oleh seseorang, atau kamu punya feeling gak enak terkait dengan sesuatu hal, mungkin kamu harus reach out dengan orang tersebut. Oke, tapi aku lebih melihat untuk zodiak Aries, hati-hati dengan suatu informasi yang disampaikan oleh ibu kamu yang bikin kamu kepikiran, atau mungkin apabila memang ada suatu problem atau ada suatu permasalahan yang bikin kamu khawatir terkait dengan sesuatu hal, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk berbicara dengan ibu kamu untuk meminta suatu saran. Oke, kita akan lihat ke zodiak Leo. Kita akan lihat zodiak Leo. Apa yang mereka rasakan terhadap kamu, Leo? I know I was distraction from your pain. Jadi mungkin seseorang di sini menyadari dan memahami bahwa kamu tuh cuman ngejadiin aku supaya pelampiasan aja gitu ya, vice versa. Tapi ini sebenarnya aku lebih menanya atau bertanya terkait dengan apa yang mereka rasakan terhadap kamu. Jadi seseorang memahami bahwa sebenarnya kalau lu tuh cuman main-mainin gue, atau lu tuh cuman jadiin gue pelampiasan dari rasa sakit lo. Oke, apakah benar kamu melakukan hal itu, Leo? Karena dilihat dengan energi who's coming toward you, dengan kartu ini, dengan Nine of Cups, dengan Five of Swords, ada sesuatu keegoisan di dalam diri kamu, Leo, yang aku lihat. Karena di sini kamu terperangkap dalam suatu pemikiran. Nine of Cups ada suatu kartu egois. Aku melihat hati-hati dengan sikap mau menang sendiri terkait dengan suatu hal, teman, pacar, apapun itu. Karena mungkin ada sesuatu pemikiran kamu yang kamu stuck terhadap sesuatu hal yang kadang-kadang kamu gak mau. Ini tuh lebih kayak gini ya, Nine of Cups dengan kartu ini kayak seseorang tuh set boundaries, tapi apa ya, ada sesuatu pride atau ada suatu gengsi yang kalian tuh nggak mau kalahin, tapi sebenarnya itu membuat kamu terperangkap dalam sesuatu hal. Jadi kadang-kadang kita mungkin ada sesuatu hal yang kamu mau menunjukkan kalau diri kamu tuh baik-baik aja sendiri, tapi somehow ada sesuatu hal juga kamu merasa terperangkap dengan apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat. Jadi hati-hati dengan situasi tersebut. Nah, karena dilihat di sini Nine of Cups, kalau misalnya ini berkaitan dengan seseorang, sebenarnya ada seseorang ingin, ibaratnya mungkin kamu pengen baik dengan seseorang gitu ya, tapi somehow ada sesuatu hal yang kamu merasa nggak mau kalahkan suatu energi yang akhirnya mungkin karena dilihat dengan Five of Swords, dengan Nine of Cups, ada seseorang di sini tuh nggak mau ngalah, entah karena gengsi, entah karena
ya emang gak mau ngalah aja terhadap sesuatu hal yang menurutnya mungkin seseorang merasa egois terhadap sesuatu gitu ya. Aku nggak tahu apakah ini berkaitan dengan kalian, tapi mungkin ada suatu keadaan dan situasi di mana kalian itu merasa stuck berbuat sesuatu hal untuk kenyamanan kalian, untuk benefit kalian, tapi sebenarnya hal tersebut akhirnya tuh menjadi bumerang buat kalian. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Sagittarius. Sagittarius, kita lihat di sini apa yang mereka rasakan terhadap kamu. Di sini ada I hope that you can forgive me one day. Jadi seseorang di sini sebenarnya pengen minta maaf sama kamu, atau seseorang di sini merasa semoga-moga kamu bisa maafin aku suatu saat nanti. Mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia merasa bersalah terhadap sesuatu hal, terhadap suatu percintaan. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Sagittarius di sini Servant dengan the full card dengan Nine of Wands. Sebenarnya kalau untuk kartu ini, untuk zodiak Sagittarius, energi who's coming toward you, aku melihat sebenarnya kalau lihat ada seseorang yang mungkin akan reach out atau berkomunikasi dengan kamu untuk minta suatu kesempatan lagi, tapi aku nggak yakin kamu akan memberikan kesempatan orang tersebut gitu ya, karena aku melihat ada suatu keinginan kamu untuk lepas dari suatu jeratan atau lepas dari sesuatu hal yang mungkin akan berkutik atau mempunyai pattern antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Dengan Nine of Wands, mungkin kamu pernah berhubungan dengan seseorang yang mungkin akhirnya menimbulkan bukan karma ya, menimbulkan sesuatu, melakukan sesuatu hal berulang-ulang, tapi kamu merasa kamu adalah victimnya, dan mungkin ada suatu keadaan dan situasi di mana kamu udahlah mau melepas segala sesuatu hal yang memberatkan kamu. Itu sih yang aku lihat, karena the full card dengan Nine of Wands. Entah kamu akan memberikan suatu kesempatan sama orang untuk kedua kalinya, atau kamu akan meninggalkan seseorang yang mungkin kamu merasa pattern dalam satu hubungan seperti itu terus menerus gitu ya. Dan mungkin dengan Servant dengan the full card, mungkin kamu orang yang selalu memprovide pasangan atau memprovide sesuatu hal, memprovide seseorang yang akhirnya mungkin seseorang akhirnya mengambil suatu benefit dari kamu. Itu sih yang aku lihat untuk zodiak Sagittarius. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.